Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Chandra Febrianti dari kelas 3B Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali melakukan review aplikasi bank digital yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Baik, yang pertama kita akan membahas apa sih itu bank digital. Nah, jadi bank digital itu merupakan jenis bank yang operasionalnya sepenuhnya berbasis teknologi digital tanpa memiliki cabang fisik seperti bank tradisional. Semua layanan perbankan seperti membuka rekening, transfer uang, pembayaran tagihan, pengajuan pinjaman, hingga investasi dilakukan melalui aplikasi atau platform online. Baik, selanjutnya kita akan bahas fitur-fitur utama yang biasanya ada di bank digital. Nah, yang pertama itu tanpa cabang fisik. Jadi, semua transaksi dilakukan secara online melalui aplikasi atau website. Lalu ada layanan 24 jam. Jadi, pengguna bank digital bisa mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, kemudahan pembukaan rekening. Proses verifikasi dan pembukaan rekening biasanya lebih cepat dan mudah, tanpa perlu datang ke kantor cabang. Lalu, biaya yang lebih rendah. Bank digital seringkali menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah, atau bahkan gratis karena tidak perlu menanggung biaya operasional cabang fisik. Selanjutnya, bank digital biasanya fokus pada inovasi teknologi. Bank digital lebih cepat dalam mengadopsi teknologi baru seperti dompet digital, integrasi dengan layanan fintech, dan otomatisasi layanan pelanggan dengan chatbot. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu bank digital yang ada di Indonesia, yaitu Sibank. Nah, Sibank ini merupakan bank digital yang dimiliki oleh Sigroup, perusahaan induk dari Shopee dan Garena. Sibank ini menyediakan layanan perbankan digital yang terintegrasi dengan ekosistem Shopee, salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Bank ini awalnya beroperasi di Indonesia sebagai Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE sebelum diakuisisi oleh Sigroup dan kemudian diubah namanya menjadi Sibank. Nah, ada beberapa cara sebelum teman-teman bisa melakukan transaksi di aplikasi bank, yaitu dengan membuka akun atau mendaftarkan akun di aplikasi ini. Nah, sebelumnya saya akan bahas bagaimana cara mendaftar akun di Sibank. Yang pertama, teman-teman bisa mendownload aplikasi Sibank dari Google Play Store atau App Store. Selanjutnya, setelah aplikasi terinstall, teman-teman bisa membuka aplikasi dan pilih opsi buka rekening baru di halaman utama. Lalu, teman-teman bisa langsung masukkan informasi pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat email, dan data-data lainnya yang diperlukan. Nah, setelah itu, teman-teman akan menerima kode OTP melalui SMS ke nomor telepon yang didaftarkan. Lalu, masukkan kode OTP tersebut untuk melanjutkan proses. Selanjutnya, teman-teman akan memfoto KTP atau kartu tanda penduduk untuk keperluan verifikasi identitas. Pastikan foto KTP jelas dan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Lalu, lakukan verifikasi biometrik dengan cara selfie menggunakan kamera ponsel yang akan dicocokkan dengan foto di KTP. Nah, setelah verifikasi identitas, teman-teman mungkin diminta untuk mengisi informasi tambahan seperti alamat lengkap, pekerjaan, dan lain-lain. Lalu tentukan PIN untuk keamanan transaksi. PIN ini akan digunakan setiap kali teman-teman akan mengakses aplikasi atau melakukan transaksi. Setelah semua tahap selesai dan data berhasil diverifikasi, rekening Sibank teman-teman akan aktif dan siap digunakan. Nah, teman-teman bisa langsung mulai melakukan transaksi seperti menabung, transfer, atau menghubungkannya dengan akun Shopee. Oke, jadi ini adalah tampilan jika teman-teman sudah mendaftarkan akun atau sudah melakukan transaksi di aplikasi Bank. Nah, sini saya akan bahas satu-satu mengenai fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi Bank ini. Nah, yang pertama di sini ada info profil. Jadi di sini akan ada nama pemilik akun dan nomor rekeningnya. Nah, di sini juga ada saldo tersedia atau sisa saldo yang dimiliki oleh teman-teman di rekening Bank ini. Lalu ada pendapatan bunga. Di sini ada 6.000. Jadi apa sih pendapatan bunga? Jadi pendapatan bunga ini diperoleh dari bunga yang dihitung berdasarkan saldo tabungan di Bank. Jadi setiap hari saldo akhir di rekening tabungan ini akan menjadi dasar untuk perhitungan bunga harian.
si B menawarkan suku bunga tertentu, misalnya 5% per tahun, yang kemudian dibagi secara harian dan diterapkan pada saldo tabungan teman-teman. Akumulasi bunga harian ini akan dikreditkan ke rekening secara bulanan. Jadi, semakin besar saldo tabungan teman-teman, semakin besar pula pendapatan bunga yang bisa teman-teman peroleh. Oke, setelah itu ada fitur-fitur lainnya seperti transfer, top-up tagihan, top-up e-wallet, mulai transaksi deposito, undang teman, virtual account, dan lain-lain. Nah, jika teman-teman scroll ke bawah, maka akan ada riwayat transaksi. Jadi, transaksi apa saja yang sudah teman-teman lakukan di aplikasi SeaBank ini akan ada riwayatnya di bagian beranda teman-teman. Nah, jika untuk melihat transaksi lebih lengkapnya, bisa klik transaksi lainnya. Nah, di paling bawah ini ada transaksi terakhir, maksudnya adalah nomor rekening atau nomor yang dituju teman-teman ketika melakukan transaksi. Jika teman-teman ingin melakukan transaksi kembali, bisa dengan cepat dengan langsung mengklik di bagian transaksi terakhir ini. Oke, selanjutnya di sini ada semua layanan yang ada di aplikasi bank ini. Jadi jika teman-teman klik ini, lihat semua, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Mulai dari transfer, top up, tagihan, investasi, dan lainnya. Oke, lalu selanjutnya, ini adalah halaman bayar atau transfer. Nah, sebelum itu kan ada halaman beranda. Nah, teman-teman bisa coba ke halaman bayar atau transfer, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini lebih lengkap, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman ingin melakukan transfer, bisa langsung ke halaman ini ya. Di sini juga ada riwayat transaksi terakhir, seperti tadi. Jadi, transaksi apa saja sudah teman-teman lakukan sebelumnya akan muncul di sini. Lalu di sini ada transfer ke berbagai pilihan yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu, mulai dari SeaBank. Nah, bagaimana sih jika kita akan melakukan transfer ke sesama SeaBank? Nah, jika teman-teman klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan nomor rekening atau nomor handphone atau nama si pemilik atau orang yang teman-teman tuju untuk melakukan transfer. Nah, oke, di sini ada transaksi terakhir juga. Jadi supaya mengefisiensikan waktu, jika teman-teman ingin melakukan transfer ke orang yang sebelumnya pernah teman-teman transfer, bisa langsung klik yang ada di sini tanpa perlu memasukkan nomor rekening kembali. Nah, contoh ketika saya klik yang bagian bawah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung masukkan nominal transfer yang ingin teman-teman transfer ke orang yang dituju. Nah, setelah itu, maka akan muncul tampilan seperti ini, mulai dari penerima ke orang yang dituju, dengan jumlah transfer dan biaya transfer yang gratis, karena ke sesama SeaBank. Oke, lalu teman-teman bisa konfirmasi di sini dan memasukkan PIN transaksi yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Setelah itu akan ada bukti pembayaran yang muncul. Oke, itu cara transfer ke sesama SeaBank. Selanjutnya, jika kita ingin transfer ke bank lain, maka akan muncul tampilan seperti ini untuk teman-teman cari menggunakan nomor rekening atau nomor handphone. Nah, jika teman-teman pilih transfer ke BCA, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, untuk memasukkan nomor rekening atau nama. Jadi teman-teman bisa masukkan nomor rekening BCA di sini, atau jika teman-teman sudah pernah melakukan transaksi ke sesama BCA sebelumnya, bisa klik di pilihan ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada nominal yang perlu dimasukkan. Lalu setelah itu teman-teman bisa langsung melakukan transaksi seperti sebelumnya. Jadi dengan mengkonfirmasi dan memasukkan PIN ATM teman-teman. Oke, itu cara transaksi ke bank lain. Lalu bagaimana jika virtual account? Itu yang biasa digunakan teman-teman jika ingin melakukan pembayaran belanja online ya. Bisa teman-teman klik untuk bagian virtual account, lalu akan muncul kolom untuk memasukkan nomor virtual account yang tersedia di aplikasi belanja online. Nah, jika teman-teman masukkan di sini, maka akan muncul jumlah tagihan yang harus teman-teman bayarkan. Nah, setelah itu bisa langsung teman-teman bayarkan dan memasukkan PIN transaksi seperti biasa ya. Oke, selanjutnya ada fitur top up e-wallet. Nah, jika teman-teman klik, maka akan muncul pilihan beberapa e-wallet yang bisa
kita lakukan top up di aplikasi bank ini. Contohnya ada ShopeePay, ada GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan di Saku. Jadi lumayan lengkap ya teman-teman. Nah, contohnya di sini kita akan melakukan top up GoPay. Nah, teman-teman bisa masukkan nomor handphone atau nama di bagian sini ke nomor atau ke nomor handphone GoPay yang terdaftar gitu. Nah, di sini juga ada kontak yang muncul supaya memudahkan teman-teman mencari nomor yang dituju untuk melakukan top up GoPay ini. Oke, selanjutnya ada top up dan tagihan. Jadi jika teman-teman klik, maka akan muncul tampilan seperti ini untuk melakukan top up pulsa ataupun data. Lalu ada tagihan lainnya seperti tagihan PLN, kartu kredit, TV kabel dan internet, lalu ada BPJS, PDAM, angsuran kredit, PBB, Telkom, pasca bayar, dan edukasi. Nah, jika teman-teman klik PLN atau tagihan listrik, maka teman-teman bisa masukkan nomor meter atau nomor pelanggan ya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih untuk membayar dengan nominal berapa dan melakukan transaksi seperti biasa, teman-teman. Oke, itu jika teman-teman ingin melakukan tagihan listrik, ingin membayar tagihan listrik. Oke, selanjutnya di sini juga ada fitur transfer group. Nah, jadi fitur transfer group ini memudahkan teman-teman untuk mengirimkan uang ke beberapa orang sekaligus tanpa harus memasukkan nomor rekening atau nomor telepon satu persatu. Nah, di sini teman-teman bisa buat grup baru, lalu bisa menambahkan nomor rekening atau siapa saja yang ingin teman-teman masukkan ke grup. Nah, atau bisa juga di transaksi terakhir ini bisa langsung teman-teman klik atau dengan memasukkan nomor rekening baru di bagian atas. Nah seperti ini ya, jika sudah dipilih maka akan muncul di sini anggota-anggota yang sudah teman-teman tambahkan di grup baru ini. Di sini ada 2 anggota yang ditambahkan, lalu bisa langsung teman-teman konfirmasi. Setelah itu, teman-teman bisa langsung melakukan transfer ke 2 anggota ini secara mudah, gitu teman-teman. Oke, di sini adalah tampilan halaman bayar atau transfer ya. Di sini ada transaksi terakhir, lalu ada fitur favorit. Nah, di sini saya belum menambahkan penerima favorit. Jadi jika teman-teman ingin lebih mudah melakukan transaksi, bisa dengan menambahkan nomor rekening atau nama yang dituju ke bagian favorit ini. Jadi teman-teman tidak perlu memasukkan nomor rekening kembali atau mencari namanya lagi dan tinggal klik fitur favorit ini, maka akan muncul nomor yang teman-teman sudah masukkan di bagian favorit ini. Oke, selanjutnya di sini ada fitur notifikasi atau pesan yang bisa teman-teman klik dengan yang bisa teman-teman klik di bagian atas pojok ini. Nah, di sini ada pesan atau notifikasi dari transaksi teman-teman. Seperti ini ada real time transfer. Nah, di sini ada deskripsi transfer atau transaksi yang sudah dilakukan teman-teman sebelumnya, beserta tanggal dan jamnya. Nah, di sini ada real time transfer, lalu ada transfer masuk, rekening koran, dan top up e-wallet. Lalu ada bagian promo. Nah, bagian promo ini berisi informasi promo apa saja yang ada di aplikasi bank ini. Oke, selanjutnya jika kita ingin membuka fitur lainnya yang di bawah ini seperti ada QRIS, maka akan muncul tampilan seperti ini untuk teman-teman lakukan scan barcode pembayaran yang teman-teman ingin lakukan gitu. Jadi jika teman-teman ingin melakukan pembayaran secara online, bisa dengan men-scan QRIS yang ada di outlet yang teman-teman ingin bayarkan dengan fitur QRIS yang ada di aplikasi SeaBank ini. Oke, itu untuk QRIS. Selanjutnya ada fitur lainnya yaitu deposito ya. Nah, jika teman-teman klik maka akan muncul seperti ini. Nah, ini tuh berhubungan dengan pendapatan bunga yang tadi ada di halaman beranda aplikasi ini. Selanjutnya ada profil, jadi jika teman-teman klik profil maka akan muncul profil teman-teman yang bisa teman-teman
ubah pengaturannya di sini seperti tentang keamanan akun, lalu ada statement, ada pengaturan limit dan pembayaran, dan lain-lain. Oke, jadi itu tadi bagaimana cara melakukan transfer atau transaksi di aplikasi bank ini atau bank digital. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.